Yang pertama bertanya melalui link Google Form yang sudah disediakan. Nanti tim kami akan share di Zoom chat-nya. Dan yang kedua, kami mohon Bapak dan Ibu silent suara di HP dan laptop Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir adalah memastikan video saat acara dilaksanakan ini digunakan untuk jika Bapak dan Ibu memiliki jaringan atau koneksi yang tidak stabil agar memudahkan tim kami tidak selalu mengupdate Bapak atau Ibu jika terputus. Kenapa memberikan video agar jaringan bisa stabil. Oke, selanjutnya kami akan memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dan kami jawab. Di mana pertanyaan-pertanyaan ini kita resume atau kita rangkum dari batch 1, 2, 3, dan 4. Baik dari yang hari kemarin pun kita sudah merangkum. Nanti Bapak Ibu bisa membaca pertanyaan dan jawaban tersebut, dan Bapak dan Ibu kami harapkan memberikan pertanyaan yang beda dari pertanyaan yang sudah kita list untuk pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Silakan teman-teman dari tim Lab Agent, ada Mas Ronald atau Mas Rizky, silakan untuk men-share pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar pertanyaan yang masuk di sesi pendampingan kemarin. Barangkali Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang sama. Kami akan di pertanyaan yang sama, mungkin bisa terjawab saat ini. Dan jika Bapak Ibu Google Form yang sudah kami share linknya di kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana bagi ya baik Bapak Ibu, saya akan membacakan pertanyaan yang masuk pada sesi pendampingan kemarin. Barangkali Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang sama, akan terjawab saat ini. Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan untuk mengisikan pertanyaan di link yang telah kami share pada kolom chat. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana bagi yang tidak punya KIP? Nah, untuk pertanyaan ini, KIP saat ini sedang dalam perbaikan karena formatnya bukan hanya angka, jadi nanti kita akan buat formatnya dapat diisi oleh angka maupun huruf. Jadi KIP ini tidak mandatori, Bapak Ibu bisa tidak mengisi apabila siswa tidak memiliki KIP. Untuk pertanyaan yang kedua, cara memperbaiki data rombel untuk saat ini
fitur terkait masih dalam tahap development sehingga masih terdisable. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memperbaiki rombel saat ini belum dapat dilakukan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah emis release 2 akan menggantikan emis AV? Ya, jawabannya emis 4.0 akan menggantikan emis AV, akan tetapi emis 4.0 akan dirilis secara bertahap. Jadi secara bertahap, emis 4.0 akan menggantikan emis AV dan emis online yang lama. Untuk pertanyaan keempat, NISN banyak salah atau tidak terisi? Terkait NISN, ini akan disinkronkan oleh data Kemendikbud. Jadi untuk Bapak Ibu yang NISN siswanya tidak ada atau banyak salah, tidak perlu diisikan ulang karena menunya pun terdisable atau tidak dapat diedit. Selanjutnya, kenapa data siswa guru dan lain-lain yang di emis 4.0 tidak bisa dieksplor atau diunduh? Untuk fitur terkait belum tersedia, saat ini dalam tahap pengembangan. Pertanyaan yang keenam, menu sorting per rombel. Untuk menu sorting per rombel saat ini sedang dalam perbaikan. Jadi Bapak Ibu mohon menunggu untuk dapat menggunakan fitur sorting per rombel. Pertanyaan yang ketujuh, jenis kelamin berbeda di emis 4.0 dengan di emis yang lama. Untuk jenis kelamin ini termasuk dalam fitur yang akan kami sinkronkan oleh data Kemendikbud. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki siswanya jenis kelaminnya salah, jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu diisi karena menunya pun terdisable saat ini. Selanjutnya, terkait penambahan siswa baru. Untuk saat ini, fitur tersebut belum tersedia dan belum dapat dilakukan. Saat ini masih fokus terhadap perapihan dan perbaikan data. Jadi untuk rilis 2 ini, Bapak Ibu silakan melakukan perapihan dan perbaikan pada data-data yang sudah ada. Pertanyaan yang ke-9, apakah emis 4.0 bisa menerbitkan NUPTK bagi guru yang belum memiliki NUPTK? Untuk saat ini, fiturnya belum ada, tetapi nanti fitur yang terdapat di emis diusahakan nanti akan ada. Untuk saat ini baru hanya data lembaga dan data siswa, khusus untuk yang lembaga yang mendapatkan sesi piloting. Pertanyaannya selanjutnya, apakah simpatika dan emis akan disatukan? Emis baru ini rencananya akan digabungkan oleh simpatika, tetapi masih belum ada informasi lebih lanjut. Untuk perubahan data akan dilakukan pada simpatika saja atau emis saja, dan nanti keduanya akan terintegrasi pada satu sistem. Pertanyaan yang ke-11, cara mutasi keluar atau masuk dari sekolah umum. Untuk saat ini, fitur terkait masih dalam tahap development. Bapak Ibu hanya dapat melakukan saat ini mutasi antar madrasah. Selanjutnya, alamat siswa tidak bisa diedit. Untuk kasus seperti ini, dipastikan terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu memilih alamat siswanya itu dicentang tinggal sama orang tua atau asrama madrasah. Jadi, ketika Bapak Ibu memilih alamat siswanya itu sama dengan orang tua, maka alamat siswa akan terdisable atau tidak dapat diedit. Jadi, sebelum Bapak Ibu ingin mengedit alamat siswa, mohon dipastikan untuk melakukan perubahan data terlebih dahulu pada menu orang tua. Kemudian, yang ke-13, mutasi siswa apakah harus menunggu persetujuan? Dalam emis ini, tentunya memerlukan persetujuan oleh operator lembaga tujuan sebagai mutasi masuk, kemudian kepala madrasah asal, dan kepala madrasah tujuan. Kepala madrasah asal dapat menyetujui atau menolak mutasi yang dikeluarkan. Cara edit nama siswa. Untuk saat ini, fitur pengeditan NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tidak dapat diedit. Kami akan melakukan integrasi data dengan Pusdatin. Jadi pada kolom siswa, pada halaman siswa, ada beberapa data yang terdisable, itu akan kami sinkronkan dengan Kemendikbud. Bagaimana siswa yang masih salah datanya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, untuk data tersebut akan kami sinkronkan dengan Kemendikbud. Pertanyaan selanjutnya, siswa yang keluar atau DO.
Untuk saat ini silakan, Bapak Ibu dapat melihat di menu aktivitas belajar, namun saat ini untuk proses penonaktifan siswa belum dapat dilakukan, fiturnya kami saat ini disablekan. Bapak Ibu silakan terfokuskan untuk melakukan perbaikan dan perapihan data yang telah ada. 16. Apakah data siswa masih bisa diperbaiki setelah disetujui kabupaten? Untuk data siswa masih dapat diperbaiki ketika ada kesalahan dan pastikan Bapak Ibu sebelum melakukan perubahan kembali, perubahannya telah disetujui oleh kabupaten atau kota. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan setelah, pengajuannya disetujui terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui kalau ada mutasi masuk ke lembaga? Mutasi masuk itu diinput oleh operator lembaga. Kemudian notifikasinya akan masuk pada lonceng notifikasi yang berada di kanan atas profil atau halaman dashboard. Yang ke-18, kapan deadline perbaikan siswa untuk lembaga yang masuk piloting? Untuk saat ini, deadline itu tanggal 16 April 2021. Apabila Bapak Ibu masih belum selesai atau masih perlu waktu, mohon menunggu informasi selanjutnya untuk deadline dari piloting ini. 19. Kenapa tombol detail siswa di menu provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan tidak aktif? Detail siswa di menu provinsi tidak ada, hanya di bagian dashboard menampilkan jumlah siswa dan lembaganya. Nomor 20. Apakah berkas dokumen yang diupload boleh fotokopian? Kami di sini boleh untuk mengupload berkasnya fotokopian, tapi dengan syarat tulisannya harus jelas. Sehingga Bapak Ibu, kami menyarankan untuk mengupload dengan file yang asli sehingga dapat terlihat dengan jelas. Pastikan sebelum Bapak Ibu mengupload file dokumen tersebut, maksimal ukurannya itu oleh sistem adalah 200 KB. Jadi kalau lebih dari 200 KB maka akan tampil peringatan untuk mengganti atau menurunkan dari size dokumen yang Bapak Ibu upload. Pertanyaan selanjutnya, data siswa ganda atau kurang? Untuk permasalahan terkait, mohon untuk diinformasikan datanya ke Live Agent. Bapak Ibu silakan hubungi Live Agent. Nanti dari Live Agent akan diarahkan untuk mengisi form, di mana form itu berisikan informasi untuk NSM, nama lembaga, nama siswa, serta NISN. Siswanya, apakah kurang ataukah lebih? Jika kurang, silakan disampaikan melalui Live Agent. Yang selanjutnya, apakah akan ada menu template data siswa? Untuk saat ini, pada EMIS 4.0 belum ada untuk template-nya. Tapi kami saat ini sedang merencanakan akan ada template. Jadi Bapak Ibu mohon menunggu informasi berikutnya untuk template data siswa ini. Tentunya akan memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah nomor HP wajib diisi? Saat ini terkait akan dipergunakan untuk dana bantuan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan yang ke-20, bagaimana melengkapi dokumen orang tua bagi siswa yatim piatu status meninggal? Kakak maka bisa diisi alamat ayah itu yang sudah meninggal ini, orang tua yang sudah meninggal kami sedang upayakan untuk tidak wajib diisi. Selanjutnya, bagaimana untuk status wali jika siswa tinggal sama orang tua? Kakak mana yang dimasukkan? Pada kolom wali, Bapak Ibu bisa centang ibu sama dengan wali atau ayah sama dengan wali. Kakak bersifat wajib saat ini. Tapi kita sedang melakukan perbaikan sehingga nanti data kakak ini tidak akan bersifat wajib atau opsional. Selanjutnya, jika nama yang di profil PD harus sama dengan kakak, tetapi berbeda dengan ijazah, maka mengikuti yang mana? Terkait nama siswa, ini termasuk dalam fitur yang akan kami integrasikan dengan Pusdatin.
Jadi ketika masih ada salah saat ini, mohon Bapak Ibu untuk mengabaikan terlebih dahulu. Kami akan upayakan untuk mengintegrasikannya dengan Kemendikbud. Selanjutnya, data siswa apa yang membutuhkan persetujuan. Data pokok yang membutuhkan persetujuan kota atau kabupaten terkait perubahan data siswa seperti nama, jenis kelamin, NISN, tetapi untuk saat ini belum dapat diedit atau disable, dikarenakan kami akan sinkronkan dengan data dari Kemendikbud. Pertanyaan yang ke-28, bagaimana mengisi nomor dokumen EMIS? Nomor ini harus diisi dari nomor dokumen yang dikeluarkan oleh EMIS, tidak bisa diisi oleh nomor surat lain. Jadi Bapak Ibu ketika akan melakukan mutasi, silakan dilihat di pojok kanan bawah, maka di situ akan tampil nomor dokumen EMIS. Itu yang akan digunakan untuk proses mutasi. Jadi di luar dari nomor dokumen EMIS yang dikeluarkan oleh EMIS 4.0, Bapak Ibu tidak akan dapat menggunakannya untuk proses mutasi. Kemudian selanjutnya, datanya tidak lengkap yang saat ini mendapat akses untuk piloting. Mohon ini datanya jika Bapak Ibu tidak lengkap, baik itu kurang atau kelebihan, mohon untuk diinformasikan datanya ke Live Agent. Nanti dari Live Agent akan diarahkan untuk mengisi Google Form dengan NISM, nama lembaga, nama siswa, serta NISN-nya. Kemudian selanjutnya, apakah perlu cita-cita dan hobi siswa serta pendapatan orang tua harus diisi di EMIS baru ini? Untuk data-data ini bersifat opsional atau tidak wajib. Tapi terkait pendapatan orang tua wajib diisi jika masih hidup. Jadi Bapak Ibu mohon dipastikan untuk mengisi, kami menyarankan Bapak Ibu untuk mengisi sebagai kelengkapan data siswanya. Apakah tidak bisa persetujuan perubahan data siswa di akun kepala madrasah saja? Mengapa harus kabupaten? Untuk pertanyaan ini, dikarenakan data tersebut memiliki persetujuan di luar lembaga, sehingga seperti data pokok yaitu NIK, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Baik Bapak Ibu, dari sesi konsultasi, kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami ada demikian. Barangkali Bapak Ibu yang masuk hari ini masih memiliki pertanyaan, silakan isikan pertanyaannya melalui Google Form. Kami akan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang baru. Untuk pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin sudah terjawab di yang saya sampaikan, Bapak Ibu boleh untuk stay tetap di room ini. Terima kasih Pak Soyo, saya kembalikan kembali ke Pak Soyo. Baik, terima kasih Mas Fadli. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru hadir, baru masuk ke Zoom meeting, silakan untuk mengisi absensi di chat. Jika ingin bertanya melalui Google Form, ada linknya juga di chat. Baik, ada pertanyaan masuk seperti ini. Mengapa setelah mengubah data orang tua, kemudian datanya telah disetujui oleh admin kabupaten kota, tapi ketika cek di data lembaga atau daftar lembaga, datanya tidak muncul. Terkait perubahan ini, mohon dipastikan untuk mengeceknya itu di data atau di detail siswanya, bukan di halaman data lembaga, karena terkait perubahannya itu terkait perubahan data siswa, bukan data lembaga. Jadi Bapak Ibu mohon dipastikan ketika merubah nama siswa, ketika merubah menu siswa, mohon diceknya pada menu detail siswanya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu, kemudian untuk yang baru gabung silakan untuk melihat pada halaman layar Zoom bahwa terdapat daftar pertanyaan yang telah masuk ke kami, kemudian kami juga telah sediakan jawabannya untuk yang baru masuk sehingga harapannya pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk apakah file yang saya tampilkan di Zoom ini akan di-share atau tidak sebagai bahan pegangan untuk Bapak Ibu sekalian dalam melakukan proses perbaikan. Untuk saat ini kami sedang mendiskusikan untuk berupaya membagikan atau men-share ini ke Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini silakan Bapak Ibu bisa meng-capture halaman Zoom yang kami tampilkan. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk mengisi nomor telepon orang tua yang berada di luar negeri, tidak bisa pakai kode negaranya. Misalkan plus 60 sekian sekian sekian. Untuk kasus seperti ini, silakan Bapak Ibu untuk mengisi tanpa angka plus, langsung dengan 60 sekian sekian sekian. Karena fiturnya disetting untuk dapat mengisi angka saja. Selanjutnya ada masuk pertanyaan, mohon sediakan upload gambar agar kami kirim bukti kendala saat melakukan perbaikan data. Saat ini kami telah membuatkan Google Form-nya untuk pelaporan perbaikan data yang Bapak Ibu tidak sesuai. Silakan Bapak Ibu akses link tersebut dengan menghubungi Live Agent. Kami juga telah sediakan dapat mengupload gambar maupun file Excel dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu yang menanyakan bagaimana cara menghubungi Live Agent, kami sudah mengirimkan link via chat di chat Zoom ini. Silakan menghubungi via link tersebut. Pertanyaan berikutnya, saat melakukan perubahan data alamat orang tua dan semua data sudah diisi, tapi saat simpan muncul peringatan data gagal disimpan, padahal datanya sudah sesuai dan lengkap. Untuk permasalahan terkait, mohon Bapak Ibu periksa kembali inputannya apakah sudah sesuai dan memenuhi standar, karena setiap kolom pada aplikasi ini telah diisikan peringatan catatan kaki merah. Pastikan tidak ada catatan kaki merah saat melakukan perubahan atau pengeditan. Apabila masih terjadi hal yang sama, Bapak Ibu silakan laporkan ke Live Agent dengan menyertakan bukti screenshot-nya untuk dapat kami periksa dan tindak lanjuti. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir, silakan untuk mengisi absensi. Dan jika ingin bertanya, silakan cek di chat. Di sana ada link pertanyaan dan link absensinya. Juga ada link untuk menghubungi Live Agent kami. Dan kemudian terkait mutasi siswa bisa setiap saat kah? Untuk emis saat ini telah ditentukan deadline pengerjaannya. Bapak Ibu silakan lihat pada menu dashboard, terdapat card info. Di situ Bapak Ibu dapat lihat selengkapnya mana data-data yang saat ini sedang dalam masa pendataan. Nanti ketika masa pendataan telah ditutup, maka ketika lihat selengkapnya di card info,
akan tidak tampil kembali untuk pendataan data siswa ataupun data yang lainnya. Terkait mutasi siswa ini tidak ada deadline-nya. Bapak Ibu silakan laksanakan mutasi siswa untuk setiap saat dapat dilakukan. Pertanyaan yang berikutnya, apakah siswa yang salah mutasi bisa diaktifkan kembali atau dikembalikan? Untuk siswa yang salah mutasi, Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan kepala lembaga tujuan atau operatornya melakukan koordinasi dengan operator tujuan untuk meminta siswa yang dimutasi untuk dibatalkan. Jadi di EMIS 4.0 ini ada fitur untuk membatalkan proses mutasi. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi untuk dibatalkan proses mutasinya atau ditolak. Untuk siswa yang statusnya aktif jadi aktif atau sebaliknya, saat ini fiturnya masih terdisable, belum dapat dilakukan untuk pengaktifan atau penonaktifan siswa. Pertanyaan berikutnya masuk, saya baru saja memasukkan data siswa yang kakak yang beralamat di Banten. Dan ketika saya klik menu kelurahannya tidak muncul sama sekali. Untuk provinsi, kota, dan kecamatan muncul, tapi pada kelurahan tidak mau muncul sama sekali. Untuk permasalahan terkait, Bapak Ibu silakan laporkan ke Live Agent dengan menyertakan bukti screenshot pada halaman terkait untuk kami periksa lebih lanjut. Tetapi untuk option provinsi, kota, dan kecamatannya muncul, tapi Bapak Ibu saat mencari kelurahannya ternyata tidak ditemukan. Ini kemungkinan terjadi dikarenakan proses pemekaran wilayah. Jadi untuk proses pemekaran wilayah, Bapak Ibu silakan pilih untuk wilayah yang sebelum proses pemekaran. Jadi pilih untuk kelurahan yang lama terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk absen, dan jika ada pertanyaan, ada di chat Zoom meeting, itu ada link absensi, dan juga ada link pertanyaan melalui Google Form. Untuk pertanyaan berikutnya, di aktivitas belajar, tanggal tahun masuk apakah bisa diedit? Nah, untuk saat ini Bapak Ibu mungkin ya dengan yang sebenarnya. Untuk data ini tidak dapat diedit, namun kami sedang berupaya untuk melakukan perbaikan agar disesuaikan dengan data sesungguhnya. Jadi untuk tahun masuk ini yang ada di menu aktivitas belajar, Bapak Ibu mohon menunggu. Kami sedang berupaya untuk memperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang sudah sesuai. Kami ingatkan kembali untuk menu aktivitas belajar ini saat ini hanya tersedia untuk dapat dilihat saja. Bapak Ibu tidak dapat melakukan pengeditan data-data yang tampil di menu aktivitas belajar. Untuk data-data yang masih kurang sesuai di menu aktivitas belajar, nanti kami sedang akan proses perbaikan untuk data-datanya. Untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya akan mematikan share screen-nya sebentar. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk menyalakan videonya karena saya akan melakukan pengambilan gambar.
Baik, saya akan mulai ya pengambilan gambarnya. Mohon izin Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya, oke, saya akan ambil gambar lagi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak bisa mengambil satu persatu gambar Bapak Ibu. Mungkin masih ada jawaban yang ingin dijawab oleh Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Terima kasih Mas Ronald atas waktunya. Sebelum kami tutup sesi konsultasi pada hari ini, kami akan ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya terkait teknis aplikasi yang seperti contohnya Bapak Ibu telah melakukan perubahan pada data orang tua, namun setelah disetujui datanya tidak berubah atau tidak muncul, silakan Bapak Ibu laporkan ke Live Agent dengan menyertakan bukti atau screenshot gambarnya agar kami periksa kembali untuk ditindaklanjuti. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan terkait, Bapak Ibu dapat mohon menunggu, kami akan informasikan melalui user champion sebagai bahan pegangan Bapak Ibu daripada pertanyaan-pertanyaan serta jawaban yang telah kami jawab yang saat ini telah kami sampaikan. Untuk pelaporan terkait data siswa kurang, lebih ataupun tidak sesuai, silakan juga Bapak Ibu laporkan melalui Live Agent. Nanti dari Live Agent akan diarahkan untuk mengisi Google Form terkait data-data siswa yang tidak sesuai atau kurang. Untuk aktivitas belajar, menu aktivitas belajar hanya dapat dilihat saja Bapak Ibu, tidak dapat melakukan perubahan atau pengeditan, baik itu pengubahan rombel, karena saya lihat di sini banyak masuk pertanyaan bagaimana cara mengubah rombel yang tidak sesuai, padahal di emis lama Bapak Ibu telah mengisi dengan sesuai. Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa tahun masuk siswa berbeda dengan emis lama di setting 1 Agustus 2020. Untuk data-data di menu aktivitas belajar akan kami perbaiki untuk dapat disesuaikan dengan kondisi sesuai dengan emisi yang lama. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung pada sesi konsultasi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan untuk melakukan pertanyaan ke Live Agent atau dapat melakukan join kembali di room Zoom yang sama, di jam yang sama untuk esok hari. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ronald untuk ditutup. Terima kasih Mas Fadli atas jawaban-jawaban yang telah Mas Fadli sampaikan. Bapak Ibu, kami mau mengingatkan di sini untuk biaya bahwa tidak ada pungutan biaya apapun kepada seluruh operator tiap level untuk penggunaan emis 404.0 ini. Kami hanya mau mengingatkan itu bahwa tidak ada pungutan biaya atau ini gratis. Oke, baik, saya tutup ya Bapak Ibu, saya izin deh. Terima kasih telah menghadiri sesi konsultasi sore hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.